Di awal waktu, Allah menciptakan langit dan bumi dengan segala keindahannya. Bintang-bintang menghiasi langit yang luas. Gunung-gunung menjulang tinggi, dan lautan terbentang luas di permukaan bumi. Alam semesta tercipta dengan penuh keteraturan sebagai tanda kebesaran Allah. Di langit, para malaikat selalu bertasbih dan memuji Allah. Mereka adalah makhluk yang sangat taat dan tidak pernah membangkang terhadap perintahnya. Siang dan malam mereka mengagungkan kebesaran Sang Pencipta. Suatu saat Allah memberitahu para malaikat bahwa Dia akan menciptakan makhluk baru yang akan menjadi khalifah di bumi. Para malaikat pun bertanya dengan penuh hormat tentang hikmah dari penciptaan makhluk tersebut, karena mereka mengetahui bahwa makhluk yang hidup di bumi dapat melakukan kerusakan. Namun Allah mengetahui apa yang tidak mereka ketahui. Kemudian Allah memerintahkan agar tanah dari berbagai tempat di bumi dikumpulkan. Ada tanah dari gunung, lembah, padang pasir, dan tepi sungai. Dari tanah yang beragam itulah Allah menciptakan manusia pertama. Tanah itu kemudian dibentuk menjadi sosok manusia yang sempurna. Tubuh itu terbentuk dengan sangat sempurna, namun masih belum bernyawa. Para malaikat menyaksikan proses penciptaan yang penuh hikmah tersebut. Kemudian Allah meniupkan ruh ke dalam tubuh itu. Seketika tubuh itu hidup. Manusia pertama di dunia pun tercipta. Dialah Nabi Adam, manusia pertama sekaligus nabi pertama. Nabi Adam berdiri dan melihat dunia untuk pertama kalinya. Ia adalah makhluk yang memiliki keistimewaan, karena Allah memberinya kemampuan untuk belajar dan memahami banyak hal. Allah kemudian mengajarkan Nabi Adam berbagai ilmu. Adam diajari nama-nama benda, makhluk, dan segala sesuatu yang ada di dunia. Ilmu inilah yang menjadi kelebihan manusia dibandingkan makhluk lainnya. Para malaikat melihat betapa luasnya ilmu yang dimiliki Nabi Adam. Mereka pun menyadari hikmah dari penciptaan manusia sebagai khalifah di bumi. Kemudian Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan. Semua malaikat langsung mematuhi perintah itu dan bersujud kepada Adam. Namun ada satu makhluk yang menolak perintah tersebut. Dia adalah iblis. Dengan penuh kesombongan, ia berkata bahwa dirinya lebih baik daripada Adam karena ia diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Karena kesombongannya, Allah mengusir iblis dari surga. Iblis pun bersumpah akan menyesatkan manusia agar mereka juga jauh dari ketaatan kepada Allah. Setelah itu Allah menempatkan Nabi Adam di surga. Surga adalah tempat yang penuh keindahan, dengan sungai-sungai yang mengalir, taman yang hijau, dan berbagai kenikmatan yang tidak terbayangkan. Meski berada di tempat yang indah, Nabi Adam merasa sendirian. Ia belum memiliki pasangan untuk menemaninya. Kemudian Allah menciptakan seorang wanita dari diri Adam. Wanita itu bernama Hawa. Kini Adam memiliki pasangan untuk menemaninya menjalani kehidupan. Adam dan Hawa hidup dengan bahagia di surga. Mereka dapat menikmati semua yang ada di dalamnya. Namun Allah memberikan satu larangan kepada mereka. Allah berfirman agar mereka tidak mendekati satu pohon tertentu di surga. Iblis melihat kesempatan untuk menyesatkan manusia. Ia datang dan mulai membisikkan tipu daya kepada Adam dan Hawa. Ia mengatakan bahwa buah dari pohon itu dapat membuat mereka hidup selamanya dan menjadi seperti malaikat. Iblis bahkan bersumpah bahwa dirinya hanya memberikan nasihat yang baik. Akhirnya Adam dan Hawa memakan buah dari pohon yang telah dilarang oleh Allah. Saat itu juga mereka menyadari kesalahan yang telah mereka lakukan. Mereka merasa malu dan segera menutupi diri mereka dengan daun-daun dari surga. Dengan penuh penyesalan, Nabi Adam memohon ampun kepada Allah. Ia berdoa dengan tulus memohon agar Allah mengampuni kesalahan mereka. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allah menerima taubat Nabi Adam. Namun Adam dan Hawa tetap harus meninggalkan surga sebagai bagian dari ketentuan Allah. Mereka diperintahkan untuk turun ke bumi. Adam dan Hawa pun turun dari surga menuju bumi. Perjalanan baru manusia pun dimulai di dunia. Nabi Adam tiba di bumi yang luas dengan gunung, hutan, dan sungai. Ia harus memulai kehidupan baru sebagai manusia pertama di bumi. Sementara itu Hawa juga diturunkan ke bumi, tetapi di tempat yang berbeda. Mereka terpisah dan tidak mengetahui di mana satu sama lain berada.
Nabi Adam terus berjalan melintasi gunung dan lembah. Ia mencari Hawa sambil terus berdoa kepada Allah agar dipertemukan kembali. Setelah waktu yang lama, Allah akhirnya mempertemukan mereka kembali di sebuah tempat yang kini dikenal sebagai Jabal Rahmah. Pertemuan itu dipenuhi rasa haru dan syukur. Adam dan Hawa kembali bersama setelah perjalanan panjang mereka. Dari pasangan inilah kemudian lahir generasi manusia yang memenuhi bumi. Kisah Nabi Adam mengajarkan bahwa manusia bisa saja melakukan kesalahan. Namun selama seseorang mau bertaubat dan kembali kepada Allah dengan tulus, maka pintu ampunan Allah akan selalu terbuka. Follow AI Bercerita untuk kisah luar biasa lainnya.